dipublikasikan dengan judul Pengaruh Pengetahuan Produk Pembiayaan dan Lokasi Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Muamalah Cabang Ponorogo. Studi kasus masyarakat Kelurahan Kertosari, Kecamatan Bagadan, Kabupaten Ponorogo. Pada bab pendahuluan yang pertama ada latar belakang masalah. Pengetahuan nasabah di bank syariah berfokus pada informasi yang diketahui mengenai suatu hal tertentu. Banyak kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah saat ini, terutama terhadap kurangnya pemahaman umat Islam terhadap perbankan syariah. Kurangnya pemahaman masyarakat berdampak pada pengambilan keputusan yang akan diambil oleh masyarakat itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang belum mengenal lebih jauh tentang bank syariah dikarenakan produk-produk perbankan syariah belum tersosialisasi kepada masyarakat luas, sehingga persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah sangat minim. Penentuan lokasi kantor beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar nasabah mudah menjangkau setiap lokasi bank yang ada. Demikian, sarana dan prasarana harus memberikan rasa yang nyaman dan aman kepada seluruh nasabah yang berhubungan dengan bank. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana pengaruh pengetahuan produk pembiayaan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Muamalah Cabang Ponorogo. Yang kedua, bagaimana pengaruh lokasi terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Muamalah Cabang Ponorogo. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pengetahuan produk pembiayaan dan lokasi terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Muamalah Cabang Ponorogo. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah: yang pertama, mengetahui pengaruh pengetahuan produk pembiayaan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Muamalah Cabang Ponorogo. Yang kedua, mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Muamalah Cabang Ponorogo. Yang ketiga, mengetahui pengaruh pengetahuan produk pembiayaan dan lokasi terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Muamalah Cabang Ponorogo. Selanjutnya pada landasan teori. Yang pertama, pengetahuan produk pembiayaan. Pengetahuan produk merupakan kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Semakin banyak pengetahuan dan informasi terhadap produk yang dimiliki oleh konsumen, maka konsumen akan semakin cepat dalam memutuskan pembelian terhadap suatu produk. Penyaluran dana atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan berupa: yang pertama, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Yang ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna. Yang keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang card. Yang kelima, ada transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Yang kedua ada keputusan. Mengambil atau membuat keputusan adalah suatu proses yang dilaksanakan orang berdasarkan pengetahuan dan informasi yang ada padanya pada saat tersebut, dengan harapan bahwa sesuatu akan terjadi. Yang ketiga, lokasi. Lokasi bank adalah tempat di mana diperjualbelikannya produk cabang bank
dan pusat pengendalian perbankan. Penentuan lokasi suatu cabang bank merupakan salah satu kebijakan yang sangat penting. Bank yang terletak dalam lokasi yang strategis sangat memudahkan nasabah dalam berurusan dengan bank. Yang kedua, ada penelitian terdahulu. Susanti Mediana tahun 2017 berjudul Pengaruh Pengetahuan Lokasi, Kualitas, Pelayanan, dan Bagi Hasil terhadap Keputusan Anggota Menabung di BMT Bina Umat Sejahtera Kalijambe. Analisis dalam data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji signifikansi, dan uji ketepatan model. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan berdasarkan uji T, variabel pengetahuan, kualitas pelayanan bagi hasil memiliki pengaruh terhadap keputusan menabung, sedangkan variabel lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan menabung di BMT Bina Umat Sejahtera. Yang ketiga, ada kerangka pikir. Hubungan pengetahuan terhadap keputusan. Pengetahuan sebagai variabel independen menjadi faktor dalam mempengaruhi keputusan menjadi nasabah. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin baik pengetahuan produk pembiayaan yang ada di bank syariah seseorang akan memberikan keputusan yang semakin tinggi juga. Yang kedua, hubungan lokasi terhadap keputusan. Lokasi yang strategis akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kedua, hubungan lokasi terhadap keputusan. Lokasi yang strategis akan mempengaruhi pengambilan keputusan menjadi nasabah. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin baik lokasi bank syariah akan memberikan keputusan yang semakin tinggi juga. Yang keempat, ada hipotesis. Yang pertama, hipotesis pengetahuan produk pembiayaan terhadap keputusan menjadi nasabah. HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengetahuan produk pembiayaan terhadap keputusan menjadi nasabah. H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengetahuan produk pembiayaan terhadap keputusan menjadi nasabah. Yang kedua, hipotesis lokasi terhadap keputusan menjadi nasabah. HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel lokasi terhadap keputusan menjadi nasabah. H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel lokasi terhadap keputusan menjadi nasabah. Yang ketiga, hipotesis pengetahuan produk pembiayaan dan lokasi terhadap keputusan menjadi nasabah. HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengetahuan produk pembiayaan dan lokasi terhadap keputusan menjadi nasabah. H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengetahuan produk pembiayaan dan lokasi terhadap keputusan menjadi nasabah. Pada metode penelitian, yang pertama ada rancangan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian survei untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah atau bukan buatan dengan mengedarkan kuesioner dan melakukan wawancara tidak terstruktur untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif di mana proses penggalian informasi diwujudkan dalam bentuk angka-angka sebagai alat untuk menentukan keterangan mengenai apa yang diketahui. Peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat kuantitatif asosiatif yang menguraikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, variabel penelitian. Variabel bebas atau independen atau X, variabel independen pengetahuan X1 dan lokasi X2. Variabel terikat atau dependen Y. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah keputusan menjadi nasabah.
Yang ketiga, lokasi penelitian. Lokasi yang dipilih oleh peneliti berada di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti melakukan penelitian di kelurahan tersebut karena penduduknya sebagian besar adalah Muslim. Kelurahan tersebut juga berada di pinggir kota dan tidak jauh dengan Pamumala cabang Ponorogo. Yang keempat, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, sebanyak 2.300 masyarakat. Yang kedua, sampel. Penulis hanya mengambil 96 masyarakat secara acak di Kelurahan Kertosari. Yang kelima, jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan memakai penelitian survei atau survei research. Yang kedua, sumber data. Yang pertama, ada data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran angket atau kuesioner kepada responden atau masyarakat Kelurahan Kertosari. Yang kedua, ada data sekunder. Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari objek yang diteliti. Yang keenam, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan kuesioner atau angket. Dalam pelaksanaan pengisian nantinya, responden hanya diminta untuk memilih satu jawaban yang sekiranya cocok dengan keadaan yang dialami. Yang ketujuh, instrumen penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan skala 4 karena mempunyai variabilitas respon lebih baik atau lebih lengkap. Yang kedelapan, ada validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Yang kedua, ada uji reliabilitas. Keandalan atau reliabilitas berkaitan dengan ketepatan prosedur pengukuran. Yang kesembilan, teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama ada uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji linearitas. Yang kedua ada uji regresi sederhana, yang ketiga ada uji regresi berganda, yang keempat uji hipotesis, yaitu uji T dan uji R. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.